Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya alim Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rusyuh wa tawbatan nasuh wa al-hajjasa jiwarna. Qala Syekhul Ma'arif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'abihi barakati ulumihi wa bikum biddarwain amin radiyallahu anhu wa alikum qala radiyallahu anhu. Para jamaah Bapak hadirin yang saya hormati, wabil khusus Wabil Halqah Bapak Haryanto beserta istri dan keluarga, Sahibil wilayah yang saya hormati Bapak RT 8, Bapak Karyo beserta jajaran Ketua Majelis Taklim, stafnya, wabil khusus India yang saya hormati Akhilal Mahbub, Kang Holidin. Alhamdulillah wa syukurillah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita telah bersama-sama berkumpul bertemu kembali sebagaimana sama maklum setiap malam Senin diadakan taklim rumah ke rumah. Mudah-mudahan rumah dipakai taklim, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baca kitab, ini ada amanah. Yang pertama mohon doa khusus untuk anak yang bernama Muhammad Rizki Hari Setianto. Beliau ini lagi dalam perjalanan pendidikan TNI Angkatan Laut di Surabaya. Mudah-mudahan dengan berkah mukjizat warahmah dari surat Al-Fatihah, mudah-mudahan anak rezeki ini pertama ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam menuntut ilmunya diberi keberkahan, diberi keterbukaan, diputuh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang dicita-citakan oleh anak ini mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran wa sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, doa ini Ananda Hanif Adna Ramadan sedang lagi sehat atau sakit. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat kembali sebagaimana sedia kala. Ada hadihin ya wa ala niyati syifa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin aslun alladzi la yafturu mimma yasilu ila jawab sab'atu afradin. Para jamaah, untuk pengajian malam Senin ini saya membaca kitab fikih, membacakan masalah yang berkaitan dengan puasa. Pasal ini menjelaskan sesuatu yang tidak membatalkan. Jadi ada 7 hal, walaupun kita salah satu di antara yang 7, kita puasa tidak batal, berarti sah. Pertama, ma yasilu ila jawab binisyanin. Pertama, sesuatu masuk ke mulut sampai ke perut itu tidak batal, syarat binisyanin, syaratnya lupa. Jadi apapun yang masuk ke mulut sampai ke perut itu tidak batal kalau memang lupa. Contoh,
Pak Kadir pulang dari mana kira-kira? Kebon. Rumah jam 10 siang. Sampai ke rumah nggak ada orang. Kemudian buka tempat nasi dan tempat lauk, masih ayak komplit, sisa sahur. Perut lapar tapi enggak eling, lagi puasa. Perut lapar tapi enggak ingat lagi puasa, makan dah. Makan nambah kan lapar nambah. Belum, kalau belum ingat tahu udah menambah. Ada istrinya lagi salam. Nah, ngapain? Makan. Kamu sudah puasa. Astagfirullahaladzim. Buru-buru tuh. Berhenti. Yang masih ada di mulut lepein. Keluarin, kan udah eling. Udah ingat lagi puasa. Udah keluarin tuh. Tanggung belum minum lah, udah ingat. Kalau minum dulu mah batal, udah ingat. Tuh begitu. Mana dasarnya gambaran makan atau minum lagi puasa tidak batal? Sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Man nasiya wa huwa shaimun. Barang siapa yang lupa sementara dia lagi puasa, artinya lupa lagi puasa. Pakala makan kayak tadi itu nambah. Aw sariba minum fal yutimma saumahu, sempurnakanlah puasa. Kenapa? Fa inna at'amahullahu wa saqo. Hakikatnya orang lagi puasa lupa kemudian makan minum, hakikatnya itu suguh dari Allah. Suguh dari Allah. Begitu. Suguh disuguhin sama Allah. Suguh, ini suguh nih. Mangga kanggo kang air diri. Nah itu suguh. Suguh. Bapak ngerti suguh? Nah iya. Seolah-olah itu makan dan minum itu hakikatnya pemberian langsung dari Allah. Makanya tidak batal asalkan lupa. Tapi jangan pura-pura lupa. Nah itu. Kalau pura-pura batal. Satu. Kedua, jahlin atau bodoh, belum tahu hukum, mungkin baru masuk Islam. Gambaran apa namanya? Malap. Lagi puasa siang bolong, lo ngerokok baik. Ngerokok gitu. Kalau ketahuan nama Kang Idin, lah kamu puasa enggak? Lah puasa itu ngerokok. Lah emang batal Kang Idin? Lah batal. Nah kalau sudah tahu bahwa itu batal, udah rokok buang. Tadi masa belum tahu hukum, kagak batal. Karena belum tahu. Tuh itu ya. Bodoh tuh. Mau coba temenin Jadi susah juga. Tahu, enggak tahu. Udah berapa nih? Dua. Awa ikrohin atau dipaksa. Nah, di dalam agama Pak, ada usul, ada furu. Arti usul ini adalah akidah, kaitannya keyakinan. Kalau usul furu syariat seperti rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji itu furu. Gambaran tidak baca puasa karena emang dipaksa. Umpamanya Bapak salah satu di antara jamaah kita tinggal di salah satu kampung mayoritas orang kafir. Golok-golok. Umpama ini kan contoh. Lagi puasa ada yang masuk ke rumah bawa golok. Tidak mungkin kita ngelawan.
Bang puasa enggak? Puasa saya mau Islam. Ini golok udah nyangserang di sini, batalin. Kalau nggak dibatalin, pokoknya ini misah awak sama kepala. Oh, bagaimana ini? Batalin, kagak batal. Kenapa? Terpaksa. Ini antara membela nyawa dengan masalah puasa. Puasa ini huru, daripada nyawa hilang, udah mendingan batalin aja. Batal puasanya enggak batal, daripada mati. Begitu ya. Beda lain cara dengan yang datang ke rumah seperti tadi. Agama apa? Abang, agama Islam. Pindah agama. Kalau enggak pindah agama, nih buntung pala, leher buntung, mati juga kan ukurannya. Karena ini akidah, itu golok lawan. Kita kalah mati, syahid hukumnya. Itu akidah. Ini biar paham. Akidah usuliyah dengan turunnya syariat. Jadi ya jangan mempertahankan puru kayak tadi itu puasa. Kalau tadi dilawan lagi mempertahankan puasa, dilawan mati sangit. Bukan sahid. Ini akidah mah mutlak, Pak. Wajib dipertahankan walaupun kita taruhannya nyawa. Nah sekarang lah boro-boro kudu mempertahankan golok, karena Indomie 2 bungkusnya pada pindah. Nah iya sekarang Pak, banyak yang pada pindah. Di Mustika nggak ada, coba aja lihat tempat-tempat lain. Kemarin di Cianjur katanya, konon kabarnya, kan pada nyampe Pak. Kalau dari kita yang nyumbang kan emang Terapai emang bekas jemur padi banyak. Lah dia mah baru sama ininya. Ini kata rombongan kopi pahit. Lo baru sama tenda-tenda ya Pak. Segala-gala disumbang asal kudu ikrar sekampung itu. Ya udah marah. Nah ini baru bener itu. Nggak dulu dah pada begitu. Ya udah dilempar-lemparin itu. Yang nyumbang begitu kudu pindah agama. Nah, kalau orang-orang begitu emang di situ misinya Pak. Kesempatan di dalam kesempitan, memang setan semua itu. Terus enak gak bisa, akidah mau Pak. Jangan hati-hati. Kan dulu Pak ada orang, ini mah cerita bukan mitos ini nyata. Ini mah suatu contoh yang seperti itu. Ada, saya udah bilang dulu ya. Ada orang ke rumah Pak, ngomong besok katanya ada teman ke sini Pak, kata yang datang tamu, nggak disebut namanya ya, masih hidup makhluknya. Terus mau baca 2 kalimat syahadat masuk Islam, pengen baca syahadatnya dipimpin sama Pak Ustadz, kata dia begitu. Sekarang orangnya di mana? Belah kapal katanya. Terus bagaimana riwayatnya ini? Tanya kan. Ya udah ceritain, kalau ceritain akan jelas. Begini riwayatnya. Orang Panjalu Pak, itu makhluknya. Terus yang datang orang Rawakalong, yang datang ke rumah. Lagi muda, kepincut sama pantat. Tahu katanya. Mawadon cakep. Cuman perempuan cakep ini Kristen, Nasrani. Tuh. Kemudian diajak si lelaki ini sama si cakep itu, saya mau kalau kamu pindah agama. Begitu dibujuk. Ya, yang namanya
Cinggarong Pak. Ngelihat pepesan urangnya. Maka kebawa lah ke sono, hanyut. Nikah ada cara dia, cara Nasrani. Berumah tangga waktu yang berjalan, punya anak 3. Saya punya anak 3 karena ono kaya. Dia mah nggak punya apa-apa istilahnya. Jadi ngikut sama istri. Ono kaya, yang udah tua kan kurang gawe. Lah ditendang, yang serang di tempat pemandian mobil, kapal. Katanya mau pindah agama, mau baca masadat lagi. Itu berapa tahun? Sekian puluh tahun. Bilangin sama temen, saya nggak mau. Saya nggak mau kalau memang sejarahnya seperti itu. Kenapa saya nggak mau? Allah paling benci orang yang mempermainkan agama. Mudzabdzabina baina dzalik. Enak teman lagi muda ikutin pantat kagak bener, giliran mati mau kembali lagi, itu mempermainkan agama kan? Kagak hati, kadang begitu dah. Nah, seperti itu umpamanya dia 20 tahun Pak murtad, tadinya Islam mau balik lagi ke Islam lagi. Selama 20 tahun sholat kodoin, puasa kodoin, segala tuh kodoin kewajiban. Karena dia murtad. Lain cara kalau tadinya emang kafir. Berarti mana Bahrom? Ada riwayat Bahrom di kitab Kumiyutubyan, salah kitab Subuh Iman. Bahrom selama hidupnya menyembah api. Menyembah api Bahrom. Sampai tua, sampai bawa tongkat jalannya, itu nyembah api. Giliran punya riwayat Syekh Muhammad bin Mubarak ibadah haji ke Mekah di Hijr Ismail, mimpi ketemu dengan Nabi. Wahai Mubarak, kamu kalau pulang kampung cari nama yang Bahrom, salam dari aku, kata Nabi. Ini saya Mubarak ini bingung, ini benar enggak mimpi tadi? Tidur lagi, mimpi lagi begitu. Nabi datang, nitip salam buat Bahrom. Tidur lagi, 3 kali tidur, 3 kali mimpi, itu juga. Udah selesai ibadah haji, pulang ke kampungnya, nyari yang bernama Bahrom. Tahu-tahu para jamaah ketemu dengan seorang laki-laki udah tua. Ya Syekh anta Bahrom? Qala na'am ana Bahrom. Engkau Bahrom? Iya aku Bahrom, kata laki-laki itu. Ada apa? Agama apa? Majusi. Nah bingung dah saya Mubarak. Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi termulia, Rasul termulia, nitip salam ke orang kafir. Kan secara sepintas nggak nyambung Pak. Ya kalau ngomong Kang Idin tuh orang Islam ya, nggak nyambung dikit. Nah, iya. Kan nggak suka ada Pak. Baca katanya biar mimpi ketemu dengan Rasulullah. Yuk. Apa baik. Ada lagi orang, saya udah ketemu sama Sultan Aulia si Abdul Qadir Jailani, orang percaya bisa. Nah emang siapa? Emang gampang. Titanya mana? Tiket tidak di mana? Sekarang RT. Maaf RT. RT ya. Ngaku-ngaku banyak ketemu dengan Jokowi. Nah, di mana bertemu itu? Ketemu TV ya, di TV. Nah udah setelah itu saya Mubarak karena ini kafir bertanya, wahai Bahrom, barangkali ingat lagi muda,
ada kebaikan yang kamu lakukan menurut Islam baik, coba punya kelakuan apa? Ceritain tuh ketika hidupnya. Punya anak 9, yang 8 itu 4 pasang anak barong, ditikain adik kakak. Memang kafir. Yang terakhir nih yang gontot perempuan, nggak ada layannya ini, kan 9, nggak ada layannya. Nah, saya nikah katanya. Dia nikah sama anak, kawin sama anak. Siapa? Barong. Kata saya Mubarok, oh itu mah jelek. Enggak, masih ada, dengerin dulu Mubarok. Kata Barong. Ketika saya 7 hari 7 malam, kan nikah terakhir Pak, bontot. Itu lagi hajatan begitu, datang seorang ibu minta api. Begitu dikasih, ibunya keluar bawa api, sampai keluar ditiup. Minta lagi ke dalam ke saya kasih. Begitu keluar ditiup lagi. Minta lagi, saya kasih, keluar tiup lagi 3 kali. Nah setelah 3 kali itu ibu pergi, tapi saya curiga, ini ibu macam apa ini? Minta api ditiup. Dia pulang tuh, saya ikutin dari jauh. Kata Bahrom, ini lagi cerita Bahrom. Saya ikutin terus. Tahu-tahu sampai ke salah satu kampung, si ibu tadi baca assalamualaikum di rumah di kampung Gubuk. Assalamualaikum. Keluar anak kecil itu ada 4, pada nangis semuanya, pengen makan, sudah berhari-hari nggak dapat makan, pada lapar. Bapaknya udah meninggal. Ini ibu tanya lagi usaha nyari makan buat anak, ternyata nggak dapat. Pada nangis tuh, meluk ke ibunya semuanya, udah lapar pengen makan. Kata ibunya, nak, bukan tidak berusaha ibu, dapat makanan banyak, tapi di orang luar agama kita. Kalau saya ibu minta, takut suruh pindah agama. Udah, daripada pindah agama kita jadi kafir, mendingan kita mati bareng-bareng dalam keadaan iman Islam. Tuh, kira-kira kayak gini ada yang begitu? Nah, barang mempertahankan akidah tuh, mendingan mati bareng-bareng. Baru tuh bener iman. Nah begitu kata Barom, saya pulang. Berarti ini butuh makanan, bantuan. Pulang Barom. Di rumahnya lagi hajat, kan banyak goreng apa gak ada, lagi hajat ya. Pulang, dibawain tuh sama anak buahnya. Semuanya banyaknya makanan. Sampailah ke ibu yang tadi, Bu, ini makanan buat ibu sekeluarga, kasihan anak udah berhari-hari tidak makan, kalau mati kasihan. Urusan agama masing-masing aja Bu, enggak kudu pindah agama, enggak kudu, udah masing-masing agama. Itu Barom, ini cerita lagi Barom ke Mubarok tadi. Nah baru kata saya Mubarok, oh ini benar ini Barom. Oh begitu, iya. Nah udah ketahuan benar, nah ini kelakuan benar menurut Islam. Ceritalah saya Mubarok ibadah haji tadi tuh, ketemu dengan Rasulullah. Begini Bahrom, saya tidur di Jasma'nya ketemu dengan Rasul, mimpi sampai 3 kali. Rasul nitip salam buat kamu yang bernama Bahrom. Siapa itu namanya Bahrom? Saya Mubarok, namanya Muhammad, Rasul kami. Namanya Muhammad. Itu Bahrom mendengar nama Muhammad, menggigil badannya, langsung nusruk sujud, baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mata waliyan. Maka Bahrom jadi wali seketika. Bayangin tuh, seumur hidupnya kekafiran, melakukan kekafiran. Karena melakukan sesuatu yang tadi udah paham kan, menjadikan wasilah husnul khotimah. Tuh siapa?
Bahrom seumur hidup dalam keadaan kafir, giliran mati baca 2 kalimat syahadat langsung sujud, langsung meninggal, maka pangkatnya Bahrom ini wali. Kenapa? Bersih, tidak ada dosa sekecil apapun. Karena ini emang asli kafir, bukan kayak orang Panjalu. Nah, gitu, Pak. Iya, Pak. Udah paham ya? Udah capek ini gimana ya? Di mana tadi, Den? Panjalu. Dipaksa, kejauhan dipaksa. Panjalu ini. Baru 3 Pak Ustadz. 3. Dipaksa. Ikroh ya. 3. Wa bijiryan yaroikin bima baina asnanihi wa qad najazaan majili udrihi. Termasuk tidak batal puasa gambaran kita sakit mulut, saking parahnya mulut sakit tidak bisa ngeluarin ludah ke sini ke depan, sama sekali saking parahnya ditelenin itu ludah. Kenapa tidak mampu mengeluarkan ke sini? Karena memang sakit. Nah, lagi puasa nelin ludah karena sakit tidak batal puasa. Jangan disengajain tengah hari dikumpulin. Lo kumpul, lo mana diminum. Kali itu. Jadi begitu ya, gambaran sakit. Udah berapa nih dia? 4, 5. Wama wasola ila jauh, bahkan Abu Baru Torik tidak batal puasa apabila suatu masuk ke mulut. Dan yang masuk ke mulut itu adalah abu jalan. Kita mau ke pasar naik motor, di depan ada truk, wah Allah ngebul banget, udah penuh kita tuh sampai berasa ke sini tanah, ya masuk tuh, batal puasa? Kagak batal. Abu jalan masuk ke mulut enggak batal. Udah berapa ini? 6. Wa ma wasala ilahi wa kana guru baratu daki. Ke-6 ya. Suatu yang masuk, ini mah abu tepung. Abu tepung. Belum jadi adonan. Jadi kita punya mesin tepung, ya. Lagi puasa tuh banyak yang bikin kue kan, nepung banyak tuh, ngebul. Masuk ke mulut udah 2 rupa lagi udah lain penuh tuh, ke mulut masuk, ke hidung masuk, batal? Kagak batal. Abu tepung, abu jalan itu enggak batal. A'adu baban to'iron, atau umpamanya kita lagi tidur di teras luar, di teras di luar tidur tengah hari kan enak banget, saking pulusnya nggak berasa mulut itu buka. Tahu-tahu laler hinggap, menalar hijau gede. Itu hinggap ke mulut kagak sadar, ketelen. Sampai ke perut ketelen, batal? Kagak batal. Tuh begitu, kagak batal. Dubab to'iron, jadi dubab itu laler, to'ir itu terbang. Kalau durian sama kulit-kulitnya sakit Pak ini. Jatuh. Begitu ya. Jadi kalau itu kan karena enggak disengajanya gitu. Siapa yang mau laler sih? Begitu ya. Bagaimana kalau lagi sakit? Udah berobat, titik, nggak batal. Bagaimana kalau lagi puasa marah-marah batal? Ora batal. Cuman pahalanya yang batal. Udah pernah lagi puasa marah-marah? Itu pahala terhijab dengan marah-marah. Jadi puasa itu untuk mendapatkan kubur itu memang sulit Pak. Memang kita lagi boro-boro bapak. Kita harus memegang ini kan karena dipanggil ustaz. Belum bisa puasa. Tetap awam-awam juga. Belum bisa. Lagi puasa lihat yang cakep melotot. Iya. Dia kudu merem. Sama aja Bapak ngadimin. Normal berarti. Gitu ya. Udah yang jelas. Udah selesai kan tuh.
Di Babanto Iron tadi. Laler. Laler itu nomor 7 mungkin. Kirain sama tepung. Enggak. Laler lain lagi. Udah, nanti masih banyak. Udah selesai ini yang tidak membatalkan puasa. Allah a'lam bishawab, mudah-mudahan besar manfaatnya. Kita mohon maaf. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alamin hamdan yafi ni'ma ila bi ni'mah wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Rabbi infa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qurbatina fi dinina awasana bita'allumi awasana bita'limi antarzuqana wasi'an antarzuqana amanah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah wabil khusus tuan rumah ya, saya ini enggak makan dulu. Tadi ada orang dari Bendungan Pak, mau gunting rambut sekalian haul. Saya enggak nyanggupin sebenarnya, tapi karena yang penting bapak mah nyampe. Kalau begitu caranya tunggu aja, kata saya jam 11. Jam berapa kan? Tunggu aja jam 10 jam 11 gitu. Jadi saya mau ke Bendungan Pak. Itu Haji Edoy almarhum memang pula punya cucu, tahu bagaimana omongannya lagi hidupnya kita nggak ngerti Pak. Jadi yang penting mah datang gitu, yang penting mah datang gitu. Yang mau berangkat, jadi mohon maaf mau mudik minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.